Duduk, siap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Gimana kabarnya anak-anak Miss? Baik. Alhamdulillah. Ada yang hadir hari ini? Siapa tuh? Adrian. Adrian, keterangannya? Oke. Sebelum kita mulai pelajaran, coba anak-anak Miss lihat dulu di samping kanan di depan belakangnya ada sampah atau enggak? Kalau ada silakan dibangun. Oke, sebelum kita masuk ke materi yang akan kita pelajari, alangkah baiknya kita mengulas kembali materi kita di minggu lalu ataupun materi kita sebelumnya. Ada yang tahu materi kita sebelumnya apa? APBN dan APBD. Apa itu APBN? APBD? Ya benar ya. Jadi di dalam APBN dan APBD itu ada mekanismenya. Minggu lalu kan sudah menjelaskan terkait mekanisme APBN dan APBD. Adakah yang bisa mengulang kembali terkait mekanisme APBN aja deh? APBN. Oke, silakan diperhatikan temannya ya menjelaskan terkait mekanisme APBN. Selamat pagi teman-teman semua. Saya akan menjelaskan dari mekanisme penyusunan APBN. Yang pertama dimulai dari pemerintah pusat, kemudian dilanjut dengan DPR, dan selanjutnya nanti ada yang ditolak dan diterima. Pertama adalah pemerintah pusat. Di sini pemerintah pusat akan mengajukan permohonan berupa RAPBN atau rancangan APBN-nya berupa nota keuangan. Kemudian ini akan diajukan kepada DPR. Kemudian DPR nanti akan mendiskusikan RAPBN-nya. Nah, setelah didiskusikan ada dua kemungkinan. Bisa ditolak, bisa juga diterima. Kalau ditolak berarti kita memakai anggaran pendapatan belanja negara tahun sebelumnya, tahun yang lalu atau tahun sebelumnya. Dan apabila diterima kita akan memakai APBN baru atau dalam bentuk undang-undang. Kemudian nanti akan dipakai di pemerintah pusat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dari kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Oke, terima kasih ya Ita. Jadi sampai sini ada yang mau ditanyakan? Jadi benar ya yang dibilang Ita tadi. Mekanisme APBN itu dimulai dari pemerintah pusat. Nah, di situ pemerintah pusat akan merancang yang akan dijadikan sebagai RAPBN ataupun rancangan anggaran negara. Nah, setelah sudah terbentuk RAPBN, maka kemudian diajukan ke DPR untuk diapakan? Diskusikan dan disetujui. Nah, kalau dia disetujui dan diterima, maka dia akan terbentuk APBN baru yang diundang-undangkan. Sedangkan kalau dia ditolak, maka dia akan mengulang APBN tahun sebelumnya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nah, APBN ini merupakan salah satu pendapatan negara ya.
perpajakan. Nah, untuk itu misalkan tampilkan ataupun tayangkan video pembelajaran berupa perpajakan dan tolong diperhatikan ya. Nanti sebelum Miss tayangkan video pembelajaran, Miss akan bagikan kalian per individu LKPD. Nah, ketika kalian melihat video pembelajaran, jangan lupa kalian juga mengerjakan LKPD yang sudah Miss berikan. Oke? Ketika kamu selesai membayar makan di sebuah restoran, lalu kamu melihat struk pembayarannya, di sana tertulis PPN 10%. Apa itu PPN? PPN itu termasuk salah satu dari jenis pajak loh. Yuk belajar dulu tentang jenis-jenis pajak. Secara garis besar, pajak di Indonesia dibagi ke dalam 3 kelompok besar. Dan pajak menurut siapa yang memungut? Yuk kita pelajari satu persatu. Menurut sifatnya, pajak digolongkan menjadi 2 macam, pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung itu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain. Adapun contoh pajak langsung ini berupa pajak penghasilan atau PPh, di mana kewajiban pembayaran pajak penghasilan itu sendiri tidak dapat dilimpahkan kepada pajak pertambahan nilai atau PPN. Dan pajak penjualan atas barang mewah yang bisa dilimpahkan oleh penjual kepada pihak yang membeli barang-barang tersebut. Kemudian, pajak berdasarkan sasarannya atau objeknya. Pajak digolongkan menjadi 2, yaitu pajak subjektif dan pajak objektif. Mudahnya nih, pajak subjektif itu bersifat perorangan, sedangkan pajak objektif itu bersifat kebendaan. Oh iya, pajak subjektif ini pajak yang memperhatikan kondisi pribadi dari orang yang membayar pajak. Kondisi pribadi yang dimaksud misalnya adalah status pernikahan dan jumlah tanggungan keluarga. Kondisi tersebut akan mempengaruhi penghasilan tidak kena pajak atau PTKP dari orang tersebut. Contohnya seperti pajak penghasilan dan pajak kekayaan. Kalau pajak objektif itu pajak yang hanya memperhatikan sifat objek pajaknya saja, tanpa memperhatikan keadaan di pajak pusat dan pajak daerah. Tentu dari namanya saja kamu sudah tahu kan artinya, di mana pajak pusat itu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat melalui aparatnya, yaitu Dirjen Pajak, Kantor Inspeksi Pajak, Dirjen Bea Cukai. Contohnya pajak penghasilan, pajak penjualan barang mewah, dan bea materai. Sedangkan pajak daerah itu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Pajak daerah ini pun dibagi menjadi 2 lagi loh. Ada pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah tingkat 1 atau provinsi, dan pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah tingkat 2 seperti kabupaten atau kota. Pajak daerah tingkat 1 atau provinsi contohnya berupa pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, bea balik nama kendaraan bermotor, dan kendaraan di atas air. Kalau pajak daerah tingkat 2 seperti kabupaten atau kota berupa pajak hotel atau restoran, pajak reklame, pajak hiburan, dan pajak penerangan jalan. Wah, ternyata pajak banyak banget ya jenisnya. Yuk diingat-ingat terus, jangan sampai tertukar. Oke, sampai jumpa di pembelajaran asyik lainnya. Oke, itulah tadi video pembelajaran terkait materi perpajakan. Nah, tadi kan Miss suruh kalian kerjakan LKPD yang udah Miss bagi. Udah dikerjakan kah? Sudah, Miss. Nah, coba dilihat kembali LKPD-nya. Jadi setelah kita menonton video tadi, udah ada yang tahu apa itu pajak? Tahu. Dan
Jadi pajak itu apa? Wajib dan maksa. Ya, jadi benar ya. Jadi pajak itu adalah kontribusi kita sebagai warga negara ataupun wajib pajak ataupun orang pribadi yang harus dibayarkan dan bersifat wajib dan memaksa. Apa sih manfaat kita membayar pajak? Nah, manfaat kita membayar pajak itu sebenarnya kita membayar pajak itu untuk dari kita untuk kita karena itu adalah untuk kesejahteraan rakyatnya sendiri. Nah, selain itu ada yang tahu lagi apa manfaat pajak? Menyediakan layanan dan pembiayaan pendidikan, layanan kesehatan, serta membiayai belanja langsung dan tidak langsung. Nah, Naila kan udah mengatakan nih, salah satu manfaat pajak itu menyediakan layanan pendidikan dan layanan kesehatan. Nah, kita kan sudah lihat juga nih di sekeliling kita fasilitas umum yang kita tahu. Nah, kalau dari layanan pendidikan itu contohnya sekolah. Nah, kalau dari layanan kesehatan, nah, jadi semua itu pajak itu dari kita dan akan kita bayarkan. Kemudian itulah manfaat yang kita dapatkan berupa fasilitas umum. Oke, tadi mengenai pajak dan manfaatnya sudah dijelaskan. Kemudian kita masuk ke materi selanjutnya mengenai fungsi pajak. Nah, fungsi pertamanya itu ada fungsi budgeter atau fungsi Anggaran. Nah, siapa yang mau menjelaskan terkait fungsi anggaran? Boleh, Ririn, silakan. Fungsi anggaran atau budgeter itu merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai pengeluaran negara atau juga pembangunan nasional seperti membiayai pembangunan, memperluas lapangan pekerjaan, membangun infrastruktur, serta membayar gaji ASN. Nah, ya, jadi benar ya. Jadi fungsi anggaran dalam pajak itu adalah untuk menganggarkan biaya-biaya yang akan dipakai untuk pembangunan kita seperti yang sudah disebutkan oleh Ririn tadi, gitu ya. Kemudian yang kedua ada fungsi regulasi. Siapa? Ada yang mau menjelaskan? Fungsi regulasi siapa? Saya Miss. Oke, ini silakan. Fungsi regulasi atau mengatur itu pajak yang digunakan sebagai alat untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan negara dalam bidang ekonomi dan sosial. Fungsi mengatur yang maksudnya itu yang ada memberikan proteksi terhadap barang produksi, digunakan untuk menghambat laju inflasi, digunakan untuk mendorong ekspor, misalnya meniadakan pajak barang ekspor, dan lain-lain. Oke, lanjut ke fungsi yang ketiga. Ada fungsi apa? Distribusi. Oke, ada yang tahu apa itu fungsi distribusi? Anissa, apa itu fungsi distribusi? Distribusi itu digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk untuk membiayai pembangunan ekonomi di berbagai wilayah dan juga meningkatkan taraf hidup masyarakat. Sebelumnya udah pernah dengar kata distribusi belum? Apa itu distribusi? Penyaluran. Nah, jadi fungsi distribusi itu adalah penyaluran dana dari pajak itu yang akan disalurkan. Misalkan nih kita udah dapat anggarannya segini, kemudian akan dialokasikan untuk membuat sekolah, maka anggaran itu kita distribusikan, kita sebarkan ataupun kita salurkan ke fasilitas yang akan dibangun itu. Kemudian selanjutnya fungsi apa lagi? Fungsi alokasi. Fungsi alokasi, ada yang tahu apa itu fungsi alokasi? Tiara, silakan. Fungsi pengalokasian memiliki arti bahwa penerimaan pajak digunakan untuk mendanai sebagai atau menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat. Contohnya seperti pajak yang digunakan untuk membangun sarana dan prasarana publik atau infrastruktur seperti jembatan, rel kereta api, pelabuhan, dan gunung. Oke, benar ya. Oke, kita masuk ke materi berikutnya terkait jenis-jenis pajak. Nah, tadi kan di depan sudah ditampilkan nih terkait materi perpajakan. Salah satunya ada materi tentang jenis-jenis pajak. Nah, ada berapa tadi jenis pajak? Ada 6. Ada apa aja? Pajak langsung, pajak tidak langsung, pajak objektif, pajak pusat, dan pajak daerah. Nah, iya benar. Jadi di pajak itu jenis-jenisnya ada 6. Yang pertama ada pajak langsung. Nah, pajak langsung itu apa?
pajak itu sendiri dan tidak bisa dilimpahkan oleh pihak lain. Nah, kalau pajak tidak langsung gimana? Berarti dia bisa Kebalikannya dibebankan kepada orang lain. Nah, kalau pajak tidak langsung itu kebalikannya dari pajak langsung, artinya dia bisa dibebankan ataupun dilimpahkan kepada orang lain. Nah, tadi contoh dari pajak langsung apa tadi? Pajak penghasilan Dan pajak bumi dan bangunan. Kenapa pajak penghasilan dan pajak bumi dan bangunan dikatakan sebagai pajak langsung? Nah, wajib pajak itu siapa? Kita yang memiliki NPWP. Nah, wajib pajak itu harus memiliki NPWP. Apa itu NPWP? Nomor pokok wajib pajak. Kalian sudah punya NPWP? Belum. Berarti kalian belum? Belum wajib pajak. Oke. Nah, kemudian contoh dari pajak tidak langsung apa aja tadi? PPN, PPN. Itu ada PPN. PPN itu apa? Di mana kalian pernah temui PPN? Ketika kita makan di restoran. Di restoran. Kemudian ada yang kedua contohnya apa lagi? PPN. Apa PPNBM? Pajak pertambahan nilai barang. Pajak penjualan atas barang. Kalian kalau beli barang-barang branded itu pasti dapat pajak ya. Nah, itulah yang namanya PPNBM. Lanjut jenis pajak yang ketiga, pajak apa lagi? Subjektif dan objektif. Pajak subjektif dan pajak Objektif. Apa tadi pajak subjektif? Bersifat apakah pajak subjektif itu? Bersifat perorangan atau pribadi. Artinya siapa subjektif itu? Wajib Pajak yang sudah memiliki NPWP. Nah, kemudian pajak objektif bersifat Kebendaan. kebendaan. Contohnya? Bea materai. Contohnya? Contohnya adalah Bea materai. Tadi lihat kan di videonya? Oke. Lanjut, pajak pusat. Apa itu pajak pusat? Pajak yang dipungut Oleh pemerintah pusat. Begitupun sebaliknya dengan pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh Pemerintah daerah. Nah, pajak pusat. Contohnya apa aja? Kemudian yang kedua ada pajak daerah. Pajak daerah itu ada berapa tingkatan tadi? 2. Tingkat pertama. Tingkat provinsi. Ini provinsi apa? Riau. Kemudian tingkat kedua. Kabupaten atau kota. Dari sini. Pekanbaru. Nah, kalau contoh dari pajak daerah di tingkat 2, tingkat kota, apa yang kalian pernah lihat di kota kita nih? Hotel. Hotel, Restoran. restoran, Reklame. reklame. Ada yang tahu reklame? Reklame itu iklan ya. Pernah kan lihat di Jalan Sudirman itu ada video? Pernah, Miss. Nah, itu contoh dari salah satu pajak daerah tingkat 2, tingkat kota atau kabupaten. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Iya, boleh itu. Ini pertanyaan, orang-orang yang mendapatkan NPWP atau nomor pokok wajib pajak itu bagaimana sih contohnya, Miss? Oh, dengar ya pertanyaan teman-temannya bagus nih. Jadi, Miss, orang-orang yang memiliki NPWP itu orang-orang yang seperti apa? Nah, jadi orang-orang yang sudah memiliki NPWP itu orang-orang yang sudah memenuhi syarat-syarat yang diminta oleh pemerintah pusat dalam alur administrasi perpajakan. Nah, alur administrasi perpajakan itu sendiri artinya cara kita untuk mendaftar pembayaran pajak itu gimana? Nah, itulah pertama mendaftar. Mendaftar itulah untuk mendapatkan NPWP. Nah, NPWP itu didapat setelah dia memenuhi persyaratan-persyaratan yang diminta oleh pemerintah pusat itu. Oke? Sejauh ini ada yang mau ditanyakan? Udah jelas nih, udah jelas. Jadi gimana pembelajaran hari ini? Apakah cukup jelas? Jelas. Oke, kalau gitu kita masuk ke kuis ya. Siap untuk kuis? Siap. Yang semangat dong. Siap untuk kuis? Siap. Oke, jadi kuisnya ini ya.
McD, McDonald's. Ada yang pernah makan? Kalian kalau makan McD di restoran bayar pajak? Bayar. Berapa pajaknya? 10%. Tapi katanya ada omongan mau dinaikkan ya. Jadi 12%. Saya belum tahu kapan. Nah jadi kuisnya ini adalah kentang goreng McD. Ada yang pernah ke McD kan? Jadi kita akan bagikan kalian masing-masingnya satu kentang goreng. Nah ini rasa original ya. Jadi di dalam satu kentang ini akan ada satu soal yang berbeda-beda di setiap orangnya. Kalian akan diberikan satu soal pada individu, kemudian kalian mengerjakan soalnya. Nah, akan kasih waktu selama berapa menit? 10 menit untuk mengerjakan soal. Selanjutnya nanti Miss akan spin nama-nama kalian, siapa yang akan maju untuk menjawab soalnya. Sebelum dia menjawab soal, Miss akan berikan dia ice breaking berupa tebak warna. Nah, kalau dia berhasil menebak warna, maka dia akan diberi kesempatan untuk menjawab soalnya dan mendapatkan hadiah. Nah, kalau dia tidak bisa menjawab tebak warna atau ice breaking yang diberikan, maka akan kita alihkan lagi spinnya. Kita ulang ke orang yang belum mendapat kesempatan maju. Oke, sampai sini Pak? Amin. Lagi ya. Oke, udah dikerjakan tentang yang Miss kasih? Sudah. Nah, selanjutnya kita akan spin nih. Siapa sih yang akan maju untuk menjawab soal? Oke, kita spin ya. Si kambing itu. Hampir. Satu, dua, tiga. Hijau, hijau, ungu, biru, merah, coklat, hijau, coklat, biru, coklat, merah. Oke, silakan Mawar dibaca soalnya. Soalnya sebutkan dua contoh yang termasuk ke dalam penerimaan negara. Yang pertama adalah penerimaan pajak, yang kedua penerimaan hibah. Benar atau salah? Oke, ini ada reward untuk Mawar. Pajak termasuk jenis pajak langsung. Yang mana yang salah? Emang tuh. Oke, sih. Contoh yang masuk ke dalam objek pajak. Contoh yang masuk ke dalam objek pajak itu ada gaji, upah, dan tunjangan. Oke, jadi sekian materi kita hari ini. Gimana kesannya untuk kuis tadi? Seru. Oke, kita buat lagi di minggu depan ya. Oke, karena materi kita udah selesai, jadi ada yang bisa menyampaikan kesimpulan untuk materi hari ini tentang pajak. Oke, Bintara silakan berdiri. Pengertian pajak ialah pajak adalah iuran yang wajib dibayar oleh rakyat kepada negara dan masuk ke kas negara. Jenis pajak: A. Pajak menurut pemungut pajak pusat dan daerah. B. Pajak menurut yang menanggungnya, pajak langsung dan tidak langsung. C. Menurut sifatnya, pajak subjektif dan objektif. Manfaatnya ialah sumber penerimaan negara, menyediakan layanan dan pembiayaan pendidikan, menyediakan layanan kesehatan yang berkualitas. Terima kasih ya Bintara. Jadi itu tadi materi kita terkait pajak. Nah, jadi untuk bagian-bagian pajak, jenis-jenis pajak, masalah pajak udah ngerti? Oke, sekian pembelajaran kita hari ini. Jadi kan kalian tadi udah ngerti semua. Itu artinya tujuan pembelajaran kita sudah tercapai. Jadi di minggu depan kita akan masuk ke materi perhitungan pajak penghasilan. Untuk itu tolong kalian pelajari
Mungkin di buku paketnya nggak ada ya? Nggak ada kan? Boleh kalian cari di sumber lainnya seperti internet atau YouTube terkait cara perhitungan PPH. Oke? Sekian pembelajaran kita hari ini. Kita ketemu lagi lain waktu dan semoga kita diberikan kesehatan. Amin.